Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miranto Tabanju dengan NPM 2023 43 Di sini kelompok kami akan mempresentasikan cara pengguna aplikasi OSIM. Nah, kalau ada teman-teman nih yang mau bertanya, Bang, apa sih fungsi dari aplikasi OSIM? Ya, fungsi dari aplikasi OSIM adalah bisa mensimulasikan berbagai jenis proses di komputer seperti yang ada di gambar di sini. Ya, ini ada proses scheduling, memori, file system, dan disk management. Dan di sini saya akan simulasikan proses scheduling. Nah, sebelum saya menjelaskan proses dari scheduling, di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur atau tombol-tombol yang ada di dalam proses scheduling. Di sini ada Open Simulation yang fungsinya membuka kembali semua simulasi yang kita sudah pernah buat. Dan di sini ada Save Simulation yang fungsinya untuk menyimpan simulasi yang kita sudah buatkan. Dan di sini ada setting. Ya, di menu setting ini ada 4 algoritma. Ya, nanti saya akan jelaskan ketika kita akan memulai programnya. Dan di sini juga ada data dan statik yang fungsinya untuk menunjukkan hasil dari proses yang kita jalankan. Dan di sini ada tombol play yang fungsinya untuk menjalankan proses yang kita sudah lakukan atau yang sudah kita buat. Dan di sini juga ada tombol step by step yang fungsinya akan menjalankan satu persatu dari setiap program. Sebenarnya step by step ini tidak jauh berbeda dengan tombol play, tetapi dia lebih condong ke lebih mengerjakannya dengan cara satu persatu lah gitulah ya. Nah, di sini juga ada tombol pause yang untuk menstopkan proses yang sedang berjalan, dan di sini juga ada tombol stop yang fungsinya untuk menghentikan proses. Ya, tanpa berlama-lama lagi kita akan mencoba melakukan mengerjakan programnya. Ya, di sini di menu setting ini terdapat 4 algoritma yang dimana keempatnya memiliki fungsinya masing-masing. Di sini yang pertama ada first come, first serve, yang fungsinya adalah yang cara kerjanya adalah proses proses yang datang lebih dahulu maka akan dikerjakan terlebih dahulu. Dan di sini juga ada shortest job first yang proses dengan waktu yang paling pendek akan dijalankan lebih dahulu. Dan di sini juga ada priority yang artinya memprioritaskan proses yang tertinggi maka akan dijalankan lebih dahulu. Dan di sini juga ada proses round robin yang artinya setiap proses mendapatkan jatah waktu yang time kuantum yang sama. Kita akan mencoba dari first come first serve. Sini kita akan masukkannya P1. Kita di sini di prioritinya kita taruh satu saja, dan sub, sub, submission taruh satu juga. Untuk color bebas sebenarnya teman-teman ya, tapi kita pakai warna merah saja. Dan di sini kita taruh 3 ya. Oke, lagi kita
P2, dan di priority ini kita taruh 2. Untuk submission taruh 1 saja. Dan ini warnanya kita pakai warna blue. Supaya warnanya jangan sama. Tapi bebas sih kalau teman-teman maunya samain aja, terserah. Oke. Ya. Oke, lagi P3. Di sini untuk prioritinya karena ini yang ketiga, jadi kita taruh 3 juga ya. Tapi untuk submissionnya taruh 1 aja. Warnanya untuk color yellow. Oke, yang warna kuning aja teman-teman ya. Di sini kita pakai 3 juga. 3, 3, 3. Oke. Ya, di sini kita akan menjalankan programnya dengan menekan tombol play atau step by step. Tapi kita akan menggunakan tombol play saja teman-teman ya. Ya, kita bisa lihat cara pengerjaannya ya. Nah, kalau udah ada tanda begini berarti simulasinya sudah selesai ya. Kita klik OK aja teman-teman. Dan kalau teman-teman nih mau bertanya, Bang, terus kita lihatnya di mana Bang? Ya, kita lihatnya di sini aja. Di bagian data dan statistik. Ya, ini dia nih. Sesuai dengan prosesnya proses yang datang lebih dahulu maka akan dikerjakan lebih dahulu. Nah, ini dia dari P1, dari P1, P2, P3. Nah, oke, kita lanjut. Ya, di sini kita lanjut ke sorted job list. Nah, ini kita edit saja, update. Kita menambahkan di sini saja. Tempat lagi. Jadi 3 don 5. Kita taruh 5 aja. Di sini kita jalankan saja dengan menekan tombol play. Nah, kita akan melihat hasilnya di data dan statistik. Ya, sesuai dengan prosesnya yang dengan waktu yang paling pendek, maka akan dijalankan lebih dahulu ya. Ini di bagian CPU kita bisa melihatnya. Tadi kan saya masukkan nilai 3, untuk P2-nya saya masukkan 3 dan P1-nya 4 dan P3-nya 5. Dan di sini sudah terlihat hasilnya. Ya, oke, kita lanjut saja ke algoritma selanjutnya yaitu di bagian ketiga yaitu priority. Yang dimana dia akan mengerjakan prioritas yang tertinggi dulu sehingga hingga ke yang terkecil ya, kita mengupdate-nya saja ya. Oke, dari 4 ke 5, 3 aja. 3. Kita taruh, masukkan 6, 5 ya, 5, dan di P3-nya kita taruh 6 ya. Oke. Nah, mari kita jalankan programnya dengan menekan tombol play saja ya. Sesuai dengan
saya sudah jelaskan, maka dia akan mengerjakannya dari yang terbesar dulu hingga ke yang terkecil. Ya, oke. Di sini kita ke menu data dan statistik. Nah, ini dia nih tampilannya. Priority 3, 2, 1. Karena sebetulnya tadi kan saya memasukkan di priority di P3 kan saya masukkan 6, dan P2-nya saya masukkan 5, dan P1 saya masukkan 3. Dan di sini kan dia mengerjakannya dari yang terbesar ke yang terkecil. Ya. Selanjutnya kita lanjut ke round robin. Waktu kuantumnya kita taruh 2 aja deh. Oke, kita edit dulu ke satunya. Kita taruh 4. 4 bos. Ini juga kita taruh 4 aja ya. Di sini juga di P3-nya kita taruh 4 aja. 4. Ya, kita menjalankan, ya, kita menghentikannya dulu. Nah, kalau teman-teman bertanya nih, Bang, kok kenapa dia dia berjalannya cuman dua kotak sih, Bang? Nah, tadi kan kita udah mengisi kuantumnya cuman 2, dan otomatis dia akan setiap program program dia akan merunning dua kotak hingga selesai ya teman-teman ya. Ya, kita lanjut saja. Ya, oke, sudah selesai ya. Kita lihat saja hasilnya. Nah, udah kan hasilnya? Ya, oke, sekian dan terima kasih dari saya. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian sistem manajemen di OSIM. Sistem manajemen di OSIM itu saya digunakan untuk memahami bagian sistem operasi penyimpanan, pengaturan, baca, menulis, dan menghapus file dalam media penyimpanan. Nah, coba kita di sini ada block size, kita akan buat. Oke, di sini ada file, kita bisa kita isi S1. Dan di sini kita juga bisa menaruh file atau kita akan menaruh folder yang tahu dengan satu. Dan di sini kita hasil ya. Apabila teman-teman ingin mengubah atau menambah, kita bisa dan update yes. Ya, berhasil teman-teman. Apabila jika ada menghapus, bisa menggunakan ini. Tulisan
coba merimu. Saya kurang lebih ini saya akan menjelaskan tentang memori manajemen. Manajemen musim digunakan agar mahasiswa dapat memahami aplikasi di bagaimana memori diberikan, proses dibuat, dan lokasi memori. Nah, ini bisa dilihat size awalnya 24 dan size-nya 4. Kita juga akan menggunakan variable size. Ini masih kosong. Seperti teman saya jelaskan, nanti akan mulai dengan C1 dan detik kita akan menggunakan 1. Maka di sini kita bebas. Jadi kita akan proses 4 di 4. Jadi kita bagi banyak proses 4 dan terakhir proses 3 kita akan menggunakan tes yang lebih besar sama ya. Bisa kita lihat ini, kita akan jalankan dilihat di mana yang muncul pertama, di mana yang muncul pertama terlebih dahulu adalah P1 akan mengambil ahli dari 4 sampai 12. Lanjut, di mana proses 2 akan mengambil dari 4 sampai 7. Dan proses 3 di mana dia tidak lagi muat pada proses pertama, maka ia akan mengambil bagian 13 sampai 2. Kita mengambil hasilnya seperti ini. Perkenalkan, nama saya Sarah Fedarti. Di sini saya akan menjelaskan tentang disk management. Oke, di sini terdapat sebuah disk management. Itu apa sih disk management? Kita bisa disebut dengan sistem distribusi atau distribusi komputer sistem. Ini sistem distribusi ini kumpulan beberapa komputer yang saling terhubung melalui jaringan dan bekerja sama untuk menyelesaikan menjelaskan suatu tugas bagi penggunaan sistem ini. Nah, sistem ini terlihat dari seperti satu komputer saja. Misalnya contohnya apa aja sih itu? Internet, terus cloud company, sama Google Drive. Nah, ini tujuannya untuk apa? Bisa berbagi data, terus sumber daya, terus meningkatkan kecepatan dan kinerjanya, kayak gitu salah satunya tujuannya. Nah, di sini ada beberapa komponen. Itu ada 7 komponen. Ada first in out atau FIFO, last in first out atau LIFO, shortest stick time first time atau STF, ada scan atau disebut elevator,
sirkulator scan atau scan, look, dan sirkulator look atau siloknya. Nah, kita akan menjelaskan di first in first out-nya atau FIFO-nya ini. Nah, terdapat FIFO atau first in first out-nya ini data yang diproses sesuai urutan kedatangannya. Terus yang datang duluan dinyalain duluan kayak gitu. Nah, sederhananya, tapi pergerakan tempat ini bisa jauh dan kurang efisien kayak gitu. Yang kedua ini terdapat last in first out-nya atau LIFO-nya. Kita gerakin. Last in first out-nya atau LIFO-nya. Nah, ini data yang terakhir masuk akan diproses terlebih dahulu. Yang lama bisa tertunda lama, jarang dipakai karena ini tidak adil kayak gitu. Yang ketiga, kita bisa gunakan short stick time first atau STF. Nah, ini harddisknya melayani permintaan yang paling dekat posisinya kayak gitu, lebih cepat dan lebih efisien. Tapi data yang jauh bisa kelarapan gitu kayak gitu. Yang ketiga ada scan atau evaluator. Nah, ini kan bergerak satu arah seperti lift, melayani semua permintaan di jalurnya, lalu berbalik arah lagi, lebih adil dari STF atau yang sebelumnya short stick time first-nya. Ini bentukannya. Terus yang keempat ada sirkulator scan atau scan. Kita lihat. Nah, ini handnya bergerak ke satu arah aja gitu. Nah, setelah sampai ujung langsung kembali ke tempat awal tanpa melayani data. Waktu tunggunya lebih merata kayak gitu. Terus yang kelima ada loop. Kita lihat loop ini. Nah, loop ini hampir sama seperti scan. Oscillator scan-nya ini hampir sama. Bedanya di hand-nya aja bergerak sampai permintaan terakhir kayak gitu. Nah, tidak sampai ujung di ujung disknya gitu. Yang ketujuh, yang terakhir ada sirkulator look atau si look-nya. Kita lihat. Nah, ini mirip sama si scan, tapi lebih efisien aja gitu. Hanya langsung tempat ke permintaan awal setelah melayani yang terakhir. Tuh. Nah, dari intinya ini, di disk management ini setiap algoritma punya kelebihan dan kekurangan. Pemilihannya tergantung kebutuhan sistemnya kayak gitu.